yang umum dan bisa dirasakan oleh semua orang. Oke, tanpa lama-lama ini SOP. SOP ini singkatannya apa? Salmon Ovary Peptide. Nah, salmon ovary peptide ini apa sih? Disebut marine placenta. Jadi kalau teman-teman atau bapak-bapak ibu tahu di kedokteran ya, placenta itu sebetulnya mulai dari mamalia. Nah, bagaimana bisa namanya ikan atau bisa disebut marine placenta? Ternyata ada alasannya. Jadi marine placenta ini terinspirasi dari placenta manusia atau placenta hewan yang sudah zaman dahulu sudah dikonsumsi secara diam-diam. Nah, kalau misalnya kita ada obat-obatan atau misalnya pergi ke tabib atau bagaimana yang tradisional, mereka juga mempunyai minyak-minyak atau minuman campuran yang dari binatang. Binatang-binatang itu kenapa kok menjadi sesuatu yang hebat ya? Ternyata karena ada kandungan plasentanya tersebut. Nah, tetapi di Indonesia ini dianggap barbar atau haram, maka dilarang. Makanya sudah ada ketentuan di pemerintah Republik Indonesia bahwa yang dilarang untuk suplemen makanan yang mengandung ini semua. Salah satunya sudah jelas namanya plasenta. Jadi plasenta hewan, plasenta manusia itu tidak boleh. Terus marine placenta boleh nggak? Boleh. Kenapa? Marine placenta itu dari ikan dan dia bukan harafianya placenta mamalia. SOP, Salmon Ovary Peptide. Marine placenta yang diekstraksi dari ikan. Ikannya khusus, ikan Oncorhynchus salmon yang ditemukan di bagian laut utara Hokkaido, dan itu cukup tinggi ya di sana. Dan menghasilkan konsentrat 600 dalton. Apa itu sih sebetulnya marine placenta? Kalau saya pelajari ini adalah telurnya ikan salmon, tetapi ada jaring-jaringnya. Nah, jaring-jaring ini yang saya kalau secara awam ya saya panggilnya namanya ari-ari. Nah, selaputnya. Nah, selaputnya ini ditemukan ternyata dia mempunyai kandungan-kandungan yang sangat bagus. Nah, karena kandungannya sangat bagus, diteliti membantu kita banyak. Ini ikannya, ikan salmon Oncorhynchus salmon ini sempat langka di tahun 1966 oleh pemerintah Jepang, maka diberikan simbol sebagai perangko. Dan dari pengetahuan saya bahwa karena langka, budidaya ikan Oncorhynchus salmon di Jepang ini cuma dilakukan oleh pemerintah Jepang. Jadi pihak swasta tidak boleh untuk budidaya. Nah, kenapa kok salmon? Kok nggak tuna atau mujair? Ya, salmon ini placenta sudah menjadi suatu hal yang lagi booming sekarang. Selain salmon placenta, juga nanti ada yang sesi berikutnya mengenai salmon DNA. Ini adalah kandungan-kandungan salmon di salmon ovary peptide, kandungannya asam-asam amino dan sebagainya. Dan secara garis besar ini lebih tinggi, hampir 2 kali lipat dari human placenta maupun placenta rusa yang umumnya dipakai oleh produk-produk lain. Nah, ini hal yang kedua kenapa saya suka sama AFC, sama SOP. Satu, dia ada paten dan uji klinis. Patennya ini bukan paten abal-abal, bukan paten merek atau paten yang nggak jelas, tapi ini paten fungsi. Berbeda dengan kalau misalnya kita di toko obat atau toko suplemen ya, dia bilang, "Bu, minum ini Bu, ini bagus, ada kandungan ginsengnya. Oh, ini ada kurkuminnya." Nah, kebanyakan orang itu melakukan promosi terhadap kandungan bahan dasarnya. Oke, minum jahe bisa menghangatkan tubuh. Tapi apakah pasti minum jahe itu menghangatkan tubuh? Nah, ini belum tentu, tiap orang berbeda-beda. Nah, ini yang disebut paten. Patennya itu sudah pasti, orang yang minum pasti mendapatkan manfaatnya. Paten fungsi namanya, dan didukung oleh uji klinis. Jadi bukan orang A minum terus dia merasakan enak, orang B pasti merasakan enak. Itu testimoni. Yang ini bukan uji klinis, jadi sudah dites, sudah dilakukan dengan baik. Ini sertifikatnya di Korea dan China. Nah, kita tonton videonya sebentar ya, penjelasan singkat mengenai AFC. Oke, kita lewatin aja, ada error. Jadi paten yang pertama ini mengenai dia memberikan efek regenerasi.
Di sini ada namanya JP3946238. Ini paten yang secara di Jepang maupun internasional diakui. Kalau teman-teman, bapak-bapak ingin mendapatkan dokumennya tersedia, bisa diberikan atau minta apply-nya langsung. Dan dia mendapatkan paten di 3 negara, Jepang, Korea, dan China. Apa sih regenerasi sel? Nah, ini saya cerita sedikit mengenai stem cell. Ada yang tahu stem cell itu mulainya dari mana? Oke, kalau gitu saya jelasin. Saya menemukan dari kedokteran bahwa stem cell itu mulainya dari sperma ketemu sel telur. Itu yang pertama kali stem cell kita. Terus mereka berkembang, membelah diri, membentuk organ kita dan bertumbuh. Makanya kenapa kok disebut stem cell terapi? Karena pada waktu di dalam sebagai janin bertumbuh menjadi besar dan lahir menjadi anak, menjadi remaja dan sebagainya, stem cell kita itu tumbuh terus. Makanya kita bisa tambah tinggi, tambah besar badannya. Nah, tetapi umumnya umur 18 tahun itu stem cell kita tumbuhnya sama yang tidur sama yang mati itu nggak seimbang. Banyak yang sudah tidur tapi tetap tumbuh. Nah, makanya disebut penuaan. Penuaan ini pasti terjadi pada semua orang. Saya, mohon maaf bapak-bapak ibu juga pasti ada penuaan sampai kita dipanggil sama yang atas ya. Nah, karena kita penuaan, kita menggunakan minum vitamin, minum suplemen yang lain untuk supaya kita jaga penuaannya supaya lebih pelan, tidak buru-buru. Nah, tetapi ada efek sampingnya. Kalau kita tidak pilih dengan suplemen yang bagus, efek sampingnya ke ginjal biasanya. Nah, itu juga kita nggak inginkan seperti itu. Nah, stem cell yang paten pertama ini meregenerasi sel tubuh kita. Tubuh kita yang kurang, misalnya contohnya, oh saya umur 17 tahun sudah rambutnya putih. Nah, itu dibantu stem cell. Kedua, hormonnya tidak seimbang, juga akan dibantu. Kenapa kita menopause? Karena ketidakseimbangan hormon dan proses penuaan juga. Dengan konsumsi ini sudah terbukti meningkatkan keseimbangan hormon pada wanita pasca menopause. Uji klinis, bukan omongan saya karena saya nggak bisa ngerasain juga ya. Nah, ini yang hebat. Terbukti uji klinis peningkatan pada ekspresi gen. Apa ekspresi gen ini mungkin dokter bisa tahu, tapi yang saya menarik yang ini, yang ada tanda panahnya. Ini artinya adalah mengikis DNA yang buruk. Jadi kalau Pak Sutri itu mempunyai momongan, terus pasti mendapatkan semuanya dari kedua, dari suami maupun istri. Tapi kadang-kadang kita dapat bagus juga dapat yang kurang bagusnya juga. Nah, dengan konsumsi SOP dia bisa mengikis. Dan di tim saya sudah banyak yang, nggak banyak, ada beberapa yang sudah sukses dari sisi hormon maupun dari sisi mendapatkan kehamilan dari konsumsi SOP. Ini juga mempunyai uji klinis terhadap antioksidannya yang meningkat. Nah, ini yang menarik ini, pertumbuhan rambut. Pertama kali saya juga nggak percaya, mana bisa namanya stem cell yang pertama kali saya masih awam bisa tumbuhkan rambut ya. Biasanya treatment ke salon-salon khusus itu. Tapi beberapa orang sudah terbukti konsumsi SOP secara rutin 1-2 bulan pasti ada penurunan. Apakah semua bisa? Selama tidak licin botak bisa. Jadi folikel airnya masih ada. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang alasan utama saya kenapa saya konsumsi SOP. Paten 2 ini adalah meningkatkan sirkulasi pembuluh darah. Dapat 3 paten juga. Kenapa penting ini? Karena kita pasti tahu kita semua beresiko jantung. Tambah tua, kalau kita nggak jaga gaya hidup dengan baik, pasti resiko tersebut akan meningkat. Nah, di sini sudah terbukti perbaikan fungsi peredaran darah. Juga penurunan kadar gula. Ini hebat. Hebatnya kenapa? Kok bisa namanya mempengaruhi sampai kadar gula? Tapi setelah dipelajari ternyata bahwa yang diregenerasi kita itu adalah semuanya, seluruh tubuh. Mana yang dahulu, tubuh kita yang menentukan. Jadi kita konsumsi SOP, kita regenerasi sel kita sendiri, memperbaiki, tubuh menentukan mana yang lebih penting. Jika yang lebih penting adalah pankreas kita, maka pankreas akan mendapatkan bantuan lebih cepat. Kalau paling simpel adalah kalau minum SOP, coba dipotong tangannya sedikit, silet. Nah, di sana kalau kita masih muda,
perbaikannya akan cepat, nggak sampai 1 hari nutup sendiri. Tapi kalau kita tua, mohon maaf, umur kayak saya ke atas, itu biasanya 2-3 hari baru nutup. Itu sudah bantuan dari obat eksternal. Nah, dengan kita konsumsi SOP, tubuh mengetahui bahwa tubuh kita ada yang nggak benar, maka akan berusaha diperbaiki langsung. Yang ketiga, ini contohnya untuk cewek-cewek, meningkatkan kondisi kulit. Kondisi kulit ini macam-macam ya. Jadi di sini mengurangi kerut-kerutan dan menghilangkan kerutan. Siapa yang ingin menghilangkan kerutan harus minum SOP. Sebetulnya ada satu lagi slide, mohon maaf kelewatan. Jadi yang saya temukan juga bahwa kerja stem cell ini luar biasa. Luar biasanya kenapa? Ada luka-luka atau syaraf yang secara kedokteran sangat sulit untuk diperbaiki. Tubuh bisa berusaha untuk membangun jaringan baru sehingga syarafnya bisa nyambung. Nah, apa yang terjadi jikalau Anda konsumsi SOP secara rutin? Ini adalah perubahan fisik secara 4 minggu ya. Minggu pertama kita pasti akan merasakan kualitas deep sleep kita membaik. Tidurnya lebih enak, lebih nyenyak. Dan ada yang ekstrim, tidur jam 9, jam 10 udah ngantuk, bangunnya jam 4, jam 5 pagi. Kedua, minggu keduanya capek-capeknya berkurang, pegel-pegel di punggung itu pasti berkurang. Ketiga, peningkatan terhadap dingin. Jadi toleransi terhadap dingin kita meningkat. Jadi kita tidak mudah masuk angin, ya itu salah satunya. Keempat, peningkatan kondisi terhadap kesabaran. Jadi saya nggak bisa ngerasain ya, mungkin ibu-ibu bisa ngerasain kalau sudah kondisi menopause untuk kesabarannya berbeda dengan sebelumnya. Jadi di sini dari minggu keempat kita jadi lebih sabar. Juga kita kalau misalnya perempuan itu secara cycle hormonnya lebih stabil, menstrualnya lebih. Ketiga, di muka kelihatan, di wajah kita kelihatan bahwa kita lebih bersih, lebih bersinar, lebih cerah, betul. Oke. Nah, di lain 3 paten tersebut, ini termasuk 8 fakta uji klinis yang saya mau sharing. Yang seperti disampaikan tadi ada peningkatan keseimbangan hormon. Kedua, kualitasnya tidur yang lebih nyenyak. Ketiga, pertumbuhan rambut. Banyak teman-teman saya yang tidak percaya mengenai ini, tetapi dia setelah konsumsi rutin, dia percaya dan dibuktikan sendiri. Keempat, melancarkan peredaran darah. Kelima, penurunan kadar gula dalam darah. Keenam, mengurangi kerutan. Ketujuh, meningkatkan metabolisme tubuh, mengontrol kadar glukosa dan lemak. Ini bagi saya sesuatu yang tambahan ya. Jadi saya cerita bahwa saya paling penting itu fungsi peredaran darah jalan supaya saya nggak kena jantung, karena badan saya gemuk. Tetapi waktu yang saya perhatikan dalam waktu saya konsumsi, satu, saya lebih singset dibandingkan sebelumnya, dan kadar gula dan lemaknya berkurang. Dan ini sesuatu yang positif. Nah, pertanyaannya, apakah ini obat diet? Tidak, ini bukan obat diet. Jadi bebannya itu ya nggak beda banyak sebetulnya. Kedelapan, peningkatan kadar antioksidan pada tubuh. Antioksidan sangat penting. Banyak kita dalam minum sayuran, minum suplemen supaya meningkatkan kadar antioksidan. Kalau di SOP sudah lengkap satu paket. Baik, sebelum saya lanjut ke uji, mungkin ada pertanyaan mengenai SOP. Saya tanya. Monggo. Ada yang minum SOP baru 1 bungkus? Ada yang minum SOP baru 1 bungkus? Ada yang minum SOP baru 1 bungkus, sudah buang air terus 1 malam sampai besok siang. Jadi saya anjurkan minumnya jangan banyak, mungkin fisiknya lemah. Oke, Bu, boleh tahu maksudnya buang air kecil, air besar? Air besar. Air besar. Oke. Gitu. Konsumsinya dosisnya bagaimana? Baru 1 bungkus. 1 bungkus. Ya. Oke. Mohon maaf, pertama saya bukan dokter, jadi
saya memberikan masukan, tolong jangan di quote ya. Jadi di kandungan SOP itu ada komposisi yogurt. Ada yogurtnya dibantu untuk mengurangi rasa amis terhadap plasenta ikan salmonnya tersebut. Nah, efek itu bisa memberikan efek semacam kayak diarrhea, tetapi bukan diarrhea. Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut ya, bahwa kalau orang yang sampai BAB-nya sampai parah, itu biasanya usus pencernaannya kurang bagus. Nah, dibantu sama SOP, penyerapannya pun mungkin nggak maksimal. Jadi untuk sementara waktu, saya rasa itu SOP tetap dikonsumsi, menurut pendapat saya ya. Ditambah sama ini Bu, usukusi. Karena usukusi ini juga sesuatu yang unikly amazing menurut saya. Karena unik sekali, karena saya juga nggak kepikiran waktu itu. Mungkin jadi jawaban saya tetap konsumsi, boleh tambahin usukusi untuk bantu agar supaya proses untuk BAB-nya itu lebih normal. Bagaimana saya anjurkan minum sedikit dulu. Minum sedikit, nanti kalau dia bisa bertahan baru separuh, ini kan baru separuh. Oke. Boleh sih Bu. Jadi saranku sih separuh ya, separuh boleh dikonsumsi. Dan pengaruh dari sisi cara konsumsinya dilarutkan atau langsung di bawah lidah? Dilarutkan tapi dikumpulkan. Oke. Saran saya lebih baik kalau bisa taruh di bawah lidah tanpa air, biar kita meskipun ada rasa asam, biar lidahnya bergerak untuk memicu air liur kita produksi. Nah, air liur produksi dia akan membantu untuk melindungi SOP masuk ke dalam lambung supaya tidak langsung jadi asam lambung. Ya, baik. Karena saya ada pertanyaan lagi ya. Ada yang punya miom, ada miom. Miom itu kalau waktu datang haidnya itu banyak sekali pengaruh miomnya. Jadi saya anjurkan minum SOP, badannya agak enak. Saya suruh minum sampai 1 bulan. Untuk selanjutnya nanti saya lihat reaksinya. Baik, saya rasa tetap dilanjutkan. Kalau ada kondisi kesehatan, jadi gini ya, simpelnya SOP ini karena dia regenerasi sel, maka dia membantu untuk perbaikan. Jadi apakah boleh untuk orang yang sudah barusan operasi atau sebelum operasi, sangat dianjurkan. Kenapa? Karena operasi itu kan pembedahan, istilahnya kayak merusak sesuatu ya. Nah, dari sana dokter memperbaiki organ dalam kita. Tapi pada waktu penyembuhan itu kan perlu waktu, apalagi luka di dalam. Nah, SOP bisa bantu untuk supaya penyembuhannya lebih cepat. Baik. Terima kasih ya. Oke. Ada yang lain? Silakan Pak. Selamat siang. Saya sudah konsumsi SOP ini Pak. Terus saya mau tanya masalah SOP ini, kan harganya kan mahal Pak. Satu box itu nggak salah 1.650. Betul? Betul Pak. Terus saya dapat penjelasan dari yang mengedarkannya. Batas minimum untuk dikonsumsi itu 1 hari berapa? Sebab di boxnya itu hanya tertulis 1 sunset itu diminum dengan air 100 ml. Dan kadang-kadang dia juga mengasih penjelasan bisa ditaruh bawah lidah. Nah saya kalau minum itu saya taruh bawah lidah memang. Sebab gini Pak, saya ini kan sering ngambil barang-barang kayak gitu untuk kesehatan toh. Nggak tahu merek apa aja. Terakhirnya mereka itu semua MLL. Nah saya dengan MLL ini saya terang-terang nggak senang. Sebab bukan khasiat bahan itu untuk kesembuhan kita, tapi kita cari bonusnya. Itu yang saya nggak setuju sama keponakan saya sendiri sih ya. Saya bilang kamu tuh kan nggak ngerti masalah ini kan cuma untuk kamu cari orang supaya kamu dapat bonus. Soal kesembuhannya itu saya juga mau tanyakan ini dengan jangka waktu berapa waktu kita bisa merasakan khasiat dari SOP ini, ya toh? Seperti yang dia mengatakan gini, kalau bisa 1 hari itu 2 bungkus pagi sama sore.
Nah, itu dikonsumsinya sebelum makan. Kalau pagi oke lah Pak, sebelum makan perut kita memang kosong toh. Tapi kalau sore hari kita kan sudah makan. Nah, dia ngomong jam 5 sampai jam 7. Nah, jam 5 sampai jam 7 ini Pak, kan kadang-kadang kita juga konsumsi makanan yang lain loh. Sebelum waktu itu loh. Tapi perutnya kita kan nggak kosong. Terus yang benar saya tanyakan yang mana? Apakah hanya sekali waktu pagi aja dengan dosis berapa? Ya loh. Supaya kita bisa merasakan khasiatnya yang betul-betul maksimal. Betul. Terus yang kedua lagi saya mau tanya, soal tadi ini ada teman saya yang sudah kena Parkinson, Pak. Apakah dia juga bisa menjangkau ke sana, Pak? Dan Parkinsonnya sudah hampir 20-30 tahun yang lalu, Pak. Dan dia kondisinya sekarang memang sangat lemah. Ini tadi saya dapat tambahan, tolong kali kalau tanya ke sana, bisakah untuk penyembuhan Parkinson ini? Sebab kalau saya lihat ini kan untuk terapi sel, untuk penggantian sel-sel yang sudah mati. Ya. Terus konsumsinya gimana? Dengan jangka waktu berapa bulan atau berapa tahun? Apakah ini hanya untuk orang-orang yang mampu? Kalau yang nggak mampu kan nggak mungkin bisa beli itu. Baik. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk Bapaknya, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi ada berapa pertanyaan tadi? 4 kalau nggak salah ya. Jadi yang pertama untuk masalah dosis. Ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ada uji klinis, terus reaksi-reaksi tersebut itu standarnya 1 hari 2 saset. Nah, apakah itu dikonsumsi pada pagi hari bersamaan atau dibagi 1 pagi 1 sore ataupun langsung malam 2, itu terbuka. Nah, masalah anjuran kapan itu konsumsi, kapanpun boleh, mau jam 3 pagi nggak masalah. Tetapi kenapa kok ada saran-saran pagi sebelum makan dan sebagainya? Sebetulnya ini ilmu kedokteran, Pak, yang saya juga kutip sih. Jadi maaf, saya majukan dulu ya. Oke, ilmu kedokteran ini ada, dokter medis maupun singsel maupun dan sebagainya. Jadi secara normal kita ini tiap organ tubuh kita ada jam-jam kerja efisiennya. Jadi contohnya kenapa disarankan jam 5 pagi sampai jam 9 pagi untuk konsumsi suplemen. Karena pada pagi hari biasanya kita bangun selalu ada tugas ke toilet, Pak. Nah, usus besar, usus kecil kita, lambung kita bergerak, bekerja. Nah, pada waktu kita melakukan tugasnya, maka kan kosong. Lebih baik kita isi dengan sesuatu yang bagus. Nah, jadi kalau minum pagi-pagi minum soft drink itu tidak bagus, merusak malah. Jadi minum apa? Minum SOP pada waktu pagi hari. Juga kenapa dianjurkan pada waktu sore, jam 5 sampai jam 7. Ini pada waktu ginjal kita bekerja. Jadi kita kalau normal ya, bukan yang kerja shift bagian ketiga ya, yang subuh-subuh itu kerjanya. Kalau kita normal, maka kidney kita ini bekerjanya pas waktu sore, jam 5 sampai jam 7. Nah, waktu kita bekerja, isinya apa? Isinya adalah ini. Nah, yang disebut makan sebelum makan dikonsumsi itu sebetulnya agar supaya penyerapan SOP bisa maksimal. Jadi contohnya ini ilmu juga secara kedokteran ya. Jadi dilihat bahwa jikalau kita minum makan buah sangat disarankan sebelum makan. Tujuannya kenapa? Karena kita mendapatkan nutrisi dari buah tersebut diproses dahulu, kayak ngantrinya ada depanan. Karena kalau kita makan berat dulu teruskan buah, biasanya buah itu jadinya pembusukan. Nah, kalau sudah pembusukan jadi gas dan nutrisinya nggak keterima. Sayang. Nah, ini konsepnya dari sana, Pak. Kenapa disarankan sebelum makan dan kenapa jam 5 sampai jam 9 maupun sore jam 5 sampai jam 7. Bapak mau makan jam 9 boleh. Saya ada testimoni dari teman saya. Dia itu dikenalin karena sudah sakit kantung batu empedunya sudah parah. Dokter nyarankan untuk dioperasi dibuang. Tapi dia akhirnya berusaha alternatif minum SOP 2 tiap malam. Kenapa? Karena dia nggak ada yang ngajarin. Jadi waktu tidur dia minum SOP waktu malam. Dan akhirnya 1,5 bulan dia
diperiksa lagi nggak perlu operasi. Itu hebatnya di sana Pak, kondisinya sudah membaik. Jadi itu yang pertanyaan mengenai dosis dan jam-jamnya itu kapan dikonsumsi. Terus mengenai yang Jadi untuk maksimal cuma dua saset Pak ya? untuk normal 2 saset per hari. Jikalau ada kondisi kesehatan disarankan lebih. Ini kebetulan saya juga ada temennya rekan saya yang saya sangat terharu sih. Istilahnya temannya ini punya ibu yang sudah nggak tahu kondisinya kesehatan apa, tapi dia cuma tiduran di tempat tidur. Ya toh, diajak ngomong juga nggak respon. Akhirnya konsumsinya makanannya apa? Semua yang halus-halus dan disebutnya disuntikan ke tenggorokannya. Nah, dia nyoba SOP langsung 4 Pak, 2 pagi 2 sore. Nggak sampai 3 minggu, 2 minggu lebih lah, dia langsung bisa respon. Diajak ngomong bisa, diajak ngomong matanya ngelihat. Setelah 1 bulan dia disendokin. Orangnya orang Surabaya. Jadi saya bilang dosisnya apakah harus 2? Normal 2. Kalau kita nggak ada kendala-kendala apapun, kita minum 2. Saya minum pagi 1, sore 1. Tapi kalau mau ada kondisi, tingkatkan. Apakah nggak overdosis? Tidak. Kenapa? Karena ini makanan sehat. Dan makanan sehat ini tidak ada efek sampingan dari kacamata saya, kecuali ya mungkin kanker ya. Soalnya gini Pak, kadang-kadang kalau kita makan vitamin Pak, atau itu berlebihan kan akhirnya akan dibuang Pak. Kan ini kan harganya kan mahal, kan sayang kalau dibuang. Nggak keserap oleh tubuh kita loh. Betul. Iya loh. Iya betul Kalau betul. kita makan minum vitamin aja, vitamin C, kita lebih dari dosis, itu kan nggak diserap oleh tubuh, dibuang loh. Betul. Lah, makanan ini kan mahal harganya. Lagi-lagi kita makan sampai lebih dari bukan standarnya Pak. Akhirnya tubuh kita bisa nerima atau terbuang melalui urin. Oke. Pertanyaannya bagus. Saya yang bingung jelasinnya. Jadi gini, stem cell terapi ini kan secara ada macam-macam Pak. Yang di kedokteran itu secara injek. Jadi istilahnya stem cell hidup diinjekkan pada tubuh. Nah, pada tubuh dokter menganalisa. Di Indonesia stem cell terapi ada, di Jakarta, Surabaya juga sudah ada. Nah, tapi harus dari manusia. Nah, untuk dari hewan di negara-negara berbagian yang ada, biayanya mahal Pak. Sekali suntik itu saya dengar bisa sampai 500 sampai 1 M. Jadi Nah. sudah diakui gitu. Kan saya dengar dari dokter belum itu Pak, nggak boleh itu Pak. Nah, kembali gini Pak. Kan bisa gini, Pak. Kalau untuk hormon itu memang boleh Pak. Bapak boleh Google atau Bapak cari Nah, di Jakarta. ini yang ngomong dokter Pak, kalau saya